杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却好吗？随便你，入门为好，不屈之辈，偏要赢一场给你们看。屈将，乃大魔神之今生。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Di platform tinggi tempat semua orang berdiri yang berjarak sekitar 7 atau 8 kaki dari tanah, setelah sekian lama, permukaan air mata air jahat telah naik menjadi 3 atau 4 kaki. Namun saat ini, mata air jahat yang tebal air naik dengan kecepatan gila-gilaan, seolah-olah itu telah mengembang, yang membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Karena hanya dalam 3 tarikan nafas, mata air jahat menyebar ke tingkat platform tinggi, dan masih naik dengan cepat. Tidak bagus. Toyang menyaksikan semua ini dengan ekspresi ngeri. Bahkan yang lain juga buru-buru menyusut ke tengah platform tinggi. Namun mereka akan menyapu ke platform tinggi dan jatuh ke mata air jahat yang jahat. Bagaimanapun, mata air jahat meletus di area yang begitu luas, dan mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk pergi sekarang. Sehingga masing-masing dari orang tampak pucat dan mereka tidak menyadarinya dalam sekejap. Bahkan orang tua di sana juga memiliki ekspresi ngeri di matanya. Meskipun dia mengetahui keberadaan mata air roh jahat, ini adalah pertama kalinya dia menemukannya. Sehingga dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat mata air jahat akan segera menyelimuti dari segala arah dan mengetahui bahwa tempat ini bukanlah tempat tinggal yang aman untuk waktu yang lama. Lelaki tua itu berteriak dengan tajam, bahkan kemarahan muncul di dalam hatinya. Jadi dia berteriak keras. "Jika Anda tidak ingin mati, ikuti saja saya." Saat dia berbicara, gerakannya meledak dengan hebat, membuka celah di sekitar banyak roh jahat, dan dengan ledakan energi sejati tersebut, dia bisa melindungi keempat juniornya dan bergegas menuju Yangke dan yang lainnya. Sekarang beberapa orang dari sekte Sioyo juga buru-buru mengikutinya dengan berbagai seni bela diri dan harta rahasia menjaga sisi mereka, sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan hidup mereka untuk sementara waktu. Tapi Yangke tampak acuh tak acuh dan menyipitkan matanya pada lelaki tua itu, yang mendekat dengan cepat, sehingga cahaya dingin muncul di matanya. Karena tujuan orang tua itu terbang ke sini sudah jelas. Dalam beberapa saat, seluruh gua mungkin akan dipenuhi dengan mata air jahat. Pada saat itu, platform tinggi tempat Yangke dan yang lainnya berdiri akan menjadi satu-satunya tempat berlindung yang aman. Lagi pula ada 20 lapisan energi yang sejati yang tumpang tindih untuk membentuk perisai pertahanan yang cukup untuk menahan erosi mata air jahat. Jadi pada saat kritis dalam hidup dan mati, lelaki tua itu hendak mengambil tindakan berbahaya. Jadi dia terbang mendekat, hanya saja lelaki tua itu tidak buru-buru mengambil tindakan. Tapi dia hanya melihat Yangke dan berkata, "Teman kecil, ada banyak hal yang tidak menyenangkan antara Anda dan saya. Tapi saat ini saya tidak akan mengikuti Anda lagi. Jadi bagaimana jika Anda menyerahkan beberapa kursi?" Tapi Yangke memandangnya dengan sinis dan dia berkata dengan tenang, "Tidakkah Anda melihat bahwa tempat saya sudah penuh?" Wajah lelaki tua itu menjadi gelap dan dia berkata dengan cemas, "Itulah mengapa saya meminta Anda untuk menyerahkan beberapa kursi. Lagi pula mata air jahat itu sangat aneh dan saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi nanti. Karena Anda tidak memiliki kekuatan alam gerakan abadi,
Tidak peduli seberapa besar kekuatan Anda untuk bertahan hidup, pasti akan sulit. Bukankah kekuatan teman-teman Anda ini berbeda-beda? Jadi tinggalkan saja beberapa teman yang kekuatan rendah. Anda harus tahu bahwa itu nyaman bagi orang lain, tapi tidak nyaman untuk diri Anda sendiri. Senior, Yuking merasa cemas mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia sepertinya tidak berniat membawa semua orang dari sekte Shoujo bersamanya. Jadi, dia secara alami merasa cemas. Setelah mendengar ini, yang lain memandang lelaki tua itu dengan marah. Ketika dia mengatakan ini, dia jelas ingin beberapa orang keluar dan mati demi mereka. Tapi Yangke mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Saya sangat nyaman sekarang, jadi saya tidak ingin merepotkan orang lain. Junior yang memintanya. Lelaki tua itu berteriak dengan amarah di wajahnya. Tapi mata air jahat naik semakin tinggi dan dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Saya sedang tidak bersenang-senang, jadi jangan pikirkan itu untuk Anda. Sekte Shoujo, bekerjalah bersamalah dengan saya untuk mengusir mereka dan menempati platform tinggi ini, sehingga kalian bisa bertahan hidup. Orang tua itu mengangkat tangannya dan berteriak, "Baik!" Yuking sangat gembira dan setuju tanpa ragu-ragu. Tapi ekspresi semua orang di platform tinggi sangat suram. Jelas orang tua itu telah putus asa, meskipun dia berada di alam gerakan abadi tingkat ke-5 dan 7, atau 8 alam Yuan sejati akan menyerang. Jadi mereka tidak tahu apakah mereka bisa menahannya. Dan hanya Yangke yang tersenyum ringan pada semua orang. Kemudian menatap lelaki tua itu dengan tatapan menghina dan mengejek. Luar! Seekor naga api tiba-tiba muncul dari platform tinggi dan terbang menuju lelaki tua itu dan semua orang, dan tidak diketahui siapa yang memimpin. Lagi pula platform tinggi yang ditutupi oleh penghalang pertahanan energi yang sejati sekarang menjadi satu-satunya tempat untuk menyelamatkan nyawa. Jadi tidak ada yang mau satu orang pun keluar. Bagaimanapun, orang tua itu sangat agresif dan penindas. Jadi tentu saja beberapa orang tidak bisa menahannya. Saat berikutnya, kekuatan berbagai seni bela diri dan harta rahasia bersinar. Namun sekelompok orang di sekitar lelaki tua itu juga tidak berani menunjukkan kelemahannya dan juga menanggapinya dengan baik. Tapi setelah satu konfrontasi saja, semua orang di platform tinggi melihat ada yang tidak beres. Karena orang tua itu adalah master dari alam gerakan abadi, dan dia dapat mencegat semua serangan dari semua orang di platform tinggi. Meskipun butuh banyak kesulitan bagi lelaki tua itu untuk memblokirnya, tapi dia akhirnya menghentikannya. Sekarang wajah semua orang menjadi pucat sesaat, karena orang tua itu terus memblokir serangan mereka di bagian depan. Sehingga jika mereka ingin membunuh orang di belakang orang tua itu, mereka tidak dapat melakukannya. Tapi dalam waktu singkat, mata air jahat naik pesat dan akan menelan sekelompok orang. Pada saat yang sama, keempat pemuda di sekitar lelaki tua itu dan para murid dari sekte Shoujo juga menggunakan seluruh kekuatan mereka, memamerkan apa yang telah mereka pelajari. Dan dengan putus asa, mendorong energi sebenarnya untuk menyerang. Bahkan orang tua itu sendiri dengan mata seperti elang tertuju pada Yangke. Dan dia merasakan bahwa pemuda misterius ini sangat aneh dan pasti memiliki cara yang tidak diketahui. Jadi dalam keadaan normal, dia masih akan berhati-hati dalam menguji segala sesuatunya, sehingga dia tidak terbalik di selokan. Tetapi pada saat kritis ini, bagaimana dia masih bisa memiliki waktu luang seperti itu? Jadi dengan gerakan tangannya, cetakan telapak tangan besar ditampar ke arah Yangke. Jelas dia berniat membunuh Yangke dengan satu pukulan. Tapi Yangke mendengus dingin, menggerakkan jarinya ke depan dan perisai berwarna merah darah menghalangi bagian depan. Duar! Bayangan telapak tangan itu mengenai perisai yang terbuat dari cairan yang sejati, sehingga perisai itu langsung meledak dan runtuh.
tapi itu juga memblokir serangan lelaki tua itu. Namun sebelum lelaki tua itu dapat mengambil tindakan lagi, pikiran Yang Ke tiba-tiba meledak dengan energi yang tidak terlihat dan melewati perlindungan lelaki tua itu dan menyelimuti kerumunan di belakangnya, sehingga ekspresi lelaki tua itu berubah. Dan pada saat itu, dia juga merasakan kekuatan kesadaran dewa. Tapi sebelum dia mengetahui apa yang sedang terjadi, lingkaran cahaya ungu tiba-tiba meledak di belakangnya. Kemudian lingkaran cahaya yang meletus membentuk kipas, menyelimuti 4 murid muda lelaki tua itu dan semua orang di sekte Xiaoyu. Bahkan saat serangan diam-diam menyebar, para penguasa alam Yuan sejati tiba-tiba terdiam dan tampak kesakitan. Segera setelah itu, lingkaran cahaya kedua meledak, bahkan cahaya ketiga. Yuking menutupi kepalanya dengan tangannya. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak bisa mengendalikan pergerakan energi aslinya, dan dia terjatuh dengan kepala lebih dulu ke bawah. Saat tubuhnya jatuh ke mata air jahat, terdengar suara menyengat, bahkan terlihat dengan mata telanjang, pakaian dan daging Yuking dengan cepat terkorosi, dan hanya menyisakan kerangka putih. Selain Yuking, 4 orang sekte Xiaoyu dan lelaki tua itu juga mengalami pukulan yang sama. Beberapa dari mereka jatuh bersama Yuking dan sisanya langsung dibunuh oleh roh jahat yang datang dengan santai. Dalam sekejap mata, orang tua itu adalah satu-satunya yang tersisa di kelompoknya. Saat lelaki tua itu melihatnya, dia sepertinya mengalami trauma. Segera orang tua itu dengan cepat mundur beberapa langkah, memandang Yang Ke dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata dengan suara gemetar, "Keterampilan jiwa dewa." Mendengar itu, Yang Ke mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum cerah. Bagaimana mungkin? Lelaki tua itu memasang ekspresi seperti hantu di wajahnya dan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, Yang Ke hanyalah seorang pejuang di alam Yuan sejati tingkat 6. Jadi bagaimana dia bisa menampilkan keterampilan jiwa dewa? Terlebih lagi, keterampilan jiwa dewa ini terlihat cukup familiar, dan itu jelas merupakan keterampilan yang dilakukan oleh roh jahat jiwa tadi. Tetapi jangkauan serangannya sedikit diubah oleh pemuda ini. Iya, itu adalah keterampilan jiwa dewa. Yang Ke memandangnya dengan provokatif. Saya baru saja mendapatkannya dari sumber asal jiwa roh jahat. Pak Tua, Anda sudah mati. Mustahil. Ekspresi pria tua itu sedikit menjadi ganas. Meskipun ketiga lingkaran cahaya tadi tidak melukainya secara serius, tapi kesadarannya agak rusak dan rasa sakit di benaknya masih ada. Bahkan jika Anda dapat memahami keterampilan jiwa dewa dari sumbernya, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya tanpa mengembangkan kesadaran spiritual Anda. Saat dia mengatakan itu, mata orang tua itu bersinar lagi dan dia memandang Yang Ke dengan tidak percaya. Apakah kumpulan asal mula tadi memungkinkan Anda untuk mengembangkan kesadaran spiritual Anda? Anggap saja seperti itu. Yang Ke terkekeh dan tidak membela diri. Jelas kesadaran dewa telah dikembangkan sejak lama, sehingga kekuatan kesadaran spiritual Yang Ke saat ini juga cukup kuat. Jika tidak, dia tidak mungkin dapat menggunakan keterampilan jiwa dewa 3 kali berturut-turut untuk mengembalikan keadaan. Karena bahkan seorang master yang baru saja memasuki alam gerakan abadi tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa dewa 3 kali berturut-turut. Sekarang di platform tinggi, semua orang memandang Yang Ke dengan gembira dan terkejut. Jelas mereka tidak menyangka bahwa pada saat kritis ini, Yang Ke akan mengembalikan keadaan lagi. Meskipun mereka belum lama berhubungan dengan Yang Ke, tetapi dalam waktu singkat ini, Yang Ke telah menunjukkan metode yang luar biasa satu demi satu, dan telah berulang kali menghasilkan keajaiban. Jelas semua orang tahu bahwa jika mereka tidak bertemu Yang Ke selama perjalanan ke gua jahat ganas ini, mereka pasti sudah mati sebelumnya. Jadi belum lagi anugerah penyelamat nyawa ini
Keanehan dan kekuatan Yangke saja sudah cukup untuk membuat semua orang diam-diam memutuskan untuk berteman dengannya dan tidak pernah memprovokasinya di masa depan. Setelah orang tua itu melihat ke dasar mata air jahat dengan ekspresi yang menyakitkan karena 4 junior yang dia coba lindungi semuanya baru saja mati. Jadi dia secara alami sangat membenci Yangke di dalam hatinya dan dengan wajahnya tidak yakin. Setelah ragu-ragu beberapa saat, lelaki tua itu tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri dan berkata, "Sepertinya Anda menjalani kehidupan yang baik. Suatu hari nanti, saya pasti akan menghancurkan Anda." Sebenarnya, meskipun Yangke menguasai keterampilan jiwa dewa, lelaki tua itu tidak takut padanya. Dan yang ditakuti orang tua itu hanyalah mata air jahat yang naik dengan cepat di bawah. Karena dia tidak dapat dengan cepat menempati plafon tinggi. Jadi lelaki tua itu tidak punya pilihan selain berlari keluar untuk melihat apakah dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. "Mau pergi? Apakah Anda pikir bisa pergi?" Yangke berteriak dengan dingin, kemudian bergegas keluar dari platform tinggi dan dengan cepat menyusulnya. Saat tubuhnya terbang ke depan, kekuatan jiwa dewa lain muncul di benaknya, dan kekuatan ini agak berbeda dari sebelumnya. Karena itu didapatkan menjadi satu titik, berubah menjadi cahaya ungu dan dengan cepat mengenai kepala laki tua itu. Dan itu juga merupakan keterampilan jiwa dewa yang diperoleh dari asal mula jiwa roh jahat. Tapi yang barusan adalah serangan sasaran tunggal. Jadi meskipun ada persamaan antara keduanya, namun metode yang digunakan berbeda. Dan orang tua itu jelas tidak menyangka bahwa Yangke memiliki kekuatan seperti itu, sehingga dia tertangkap basah oleh cahaya ungu. Jadi dia tertegun dan jatuh miring, kemudian separuh tubuhnya jatuh ke mata air jahat yang jahat. Segera terdengar suara tusukan, dan tubuh bagian bawah lelaki tua itu sepertinya telah jatuh ke dalam panci minyak. Semua kejahatan yang terkandung dalam mata air jahat itu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sekejap, sepotong besar daging dan darah lelaki tua itu telah dicairkan, sehingga orang tua itu berteriak dengan sedih. Kemudian energi aslinya diaktifkan. Dia berusaha mati-matian melawan energi jahat yang menyerang tubuhnya. Namun sekeras apapun dia berusaha, aura tinta tebal misterius itu tetap ada, dan itu masih menyebar dengan cepat ke arahnya. Yang membuat hati dan kantong empedu lelaki tua itu terbelah, dan dia mencoba yang terbaik untuk bergerak ke atas. Tetapi tampaknya ada kekuatan isap yang sangat besar. Datang dari mata air jahat, seolah-olah ada tangan besar yang tak terlihat di bawah, menarik tubuhnya ke bawah. Dia sepertinya tidak sengaja jatuh ke rawa. Semakin keras dia menerapkannya, semakin cepat dia jatuh. Namun Yangke mengambil kesempatan itu untuk terbang ke kepalanya. Dia juga menggunakan kedua telapak tangannya untuk bergerak keluar pada saat yang sama, menggunakan momentum gunung untuk menekan bagian atas dan menyerang dan keras. Dengan ledakan 3 kali yang dan keterampilan jiwa dewa digunakan pada saat yang bersamaan, jejak telapak tangan muncul di seluruh langit dan mungkin ada garis-garis cahaya ungu di tengah jejak telapak tangan tersebut. Seolah-olah itu dapat membunuh semua orang. Meskipun orang tua itu hanya memiliki kekuatan alam gerakan abadi tingkat kelima, tetapi dia gagal melakukannya, bahkan tidak dapat menampilkan kekuatannya sama sekali. Sehingga dia sangat sedih dan marah dan dihantam ke dalam mata air jahat oleh Yangke. Dengan raungan tajam yang terdengar, samar-samar terlihat di bawah mata air yang kental seperti tinta, lelaki tua itu berjuang untuk melawan. Namun dia tetap tidak bisa melepaskan diri dari belenggu energi jahat di mata air tersebut. Sehingga dia tenggelam lebih dalam dan perlahan-lahan menghilang. Setelah beberapa saat, suara laki tua itu juga menghilang dan dia mati total. Tapi wajah Yangke juga sedikit jelek
karena dia tidak menyangka bahwa mata air jahat itu begitu kuat. Sehingga bahkan orang kuat alam gerakan abadi tidak dapat melarikan diri jika dia jatuh ke dalamnya. Ketika energi jahat di tubuh emasnya yang sombong digunakan, dia bisa berenang di mata air tersebut. Tetapi jika yang lain jatuh ke dalamnya, saya khawatir nasibnya tidak akan berbeda dengan nasib orang sekte Sioyo. Jadi, bisakah perisai pertahanan energi yang sejati di platform tinggi mampu menahannya? Memikirkan hal ini, Yangke melirik ke sana dengan sedikit khawatir. Kemudian Yangke dengan cepat menjauh dan kembali. Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya berkali-kali, dia memang sedikit lelah dan lemah. Tetapi Yangke masih tidak menunjukkan tanda-tandanya. Tepat Yangke kembali ke platform tinggi, semua orang menatapnya dengan nafas tertahan. Seolah-olah mereka tidak percaya bahwa master tingkat kelima dari alam kenaikan abadi bisa dibunuh olehnya seperti ini. Meski semua orang mengetahuinya, itu bukanlah kemampuan Yangke sendiri, tapi lebih mengandalkan kejahatan mata air jahat. Namun meski begitu, itu cukup mengejutkan. Sepertinya hanya kita yang tersisa di sini. Sandy terbatuk ringan, menarik perhatian semua orang kembali. Ya, mereka semua mati. Lengsan melihat ke platform tinggi yang kosong di sisi lain, dan dia merasa sedang bermimpi. Karena kali ini para murid lembah raja menyinggung sekte Sioyo, jadi dia khawatir apakah dia akan dihukum oleh tuannya setelah kembali. Tapi dia tidak menyangka Yuking dan yang lainnya tidak ada yang selamat. Jadi ini adalah hasil yang ingin dia lihat. Bagaimanapun tak seorang pun dari sekte Sioyo kembali hidup-hidup. Jadi tentu saja mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di sini. Terserah, teriak Taoyang menatap keluar dengan mata berat. Karena mata air jahat di luar meletus lagi pada saat ini. Bahkan mata air yang meluas dengan cepat sehingga meluap dari platform tinggi dan dengan cepat naik puluhan kaki. Seolah-olah itu akan memenuhi seluruh gua jahat yang ganas. Berbalik dan melihat sekeliling, kecuali apa yang bisa dilihat di platform tinggi. Segala arah dikelilingi oleh mata air yang membuat mata air tinta yang tebal menghalangi semua cahaya. Jadi semua orang seperti sedang bersembunyi di dalam gelembung di dasar laut. Bahkan melihat melalui penutup pertahanan, terkadang semua orang dapat melihat roh jahat berenang di mata air. Sekarang semua orang tidak bisa menahan kegembiraannya. Untungnya mereka tidak meninggalkan platform tinggi dengan gegabah sekarang. Jika tidak, mereka mungkin telah tertelan oleh mata air ini. Sebelum mereka bisa keluar ke zona aman. Keluar! Saat mata air menyentuh perisai pertahanan energi yang sejati, terjadilah ledakan keras. Karena dua energi yang saling bertentangan dan bertabrakan dengan ganas, sehingga masing-masing dengan cepat menghabiskan energi satu sama lain. Untuk saat ini, semua orang menjadi gugup dan menatap pergerakan perisai pertahanan. Dalam hal ini, jika perisai pertahanan rusak, semua orang kecuali Yangke pasti akan mati. Karena suara yang datang dari mata air roh jahat menjadi semakin keras dan padat yang membuat detak jantung semua orang di platform tinggi tanpa sadar semakin cepat. Dan mereka gelisah, bertanya-tanya perubahan seperti apa yang akan terjadi di sana. Sepertinya ada suara sesuatu yang pecah, kemudian Yorong dari sekte senjata harta karun berteriak kaget. Wajahnya menjadi pucat dan dia berkata, "Sepertinya lapisan pertahanan telah rusak." "Benarkah?" Wajah Cheng Ying juga membiru, meskipun hanya butuh waktu lama sebelum lapisan pelindung pertahanan dilenyapkan. Jika dihitung dengan kecepatan ini, hanya dibutuhkan sebatang dupa untuk membuat platform tinggi tidak aman. "Sungguh, saya melihatnya." Yorong hampir menangis. Meskipun kematian terkadang tidak begitu mengerikan, karena pedang yang tiba-tiba dapat mengakhiri hidup seseorang tanpa dia merasakannya. Tapi yang paling menakutkan adalah perasaan menunggu kematian. Sehingga seseorang merasakan siksaan yang panjang, cemas dan menakutkan.
Jadikan hidup sehari terasa seperti setahun. Bagaimana jika ini semua rusak? Cheng Yi bertanya dengan wajah sedih. Dasar mulut gagak. Leng San mengomel. Segera semua orang menoleh dan memandang Yang Ke dengan penuh semangat. Sepertinya dia masih bisa menciptakan keajaiban lain dan membalikkan keadaan. Jadi Yang Ke mendengus dan berkata, "Saya masih bisa menyingkat perisai pertahanan seperti itu." Mendengar itu, semua orang tampak bahagia. Bahkan Shen Yi tidak bisa menahan tawa. "Saya baru saja mengatakan bahwa saudara yang pasti punya beberapa trik. Jadi jangan khawatir sekarang. Karena bersembunyi di balik pertahanan sangatlah aman. Selain sedikit takut, tidak ada yang lain." Toyang sedikit mengernyit. Dia melirik Yang Ke sambil berpikir dan bertanya dengan suara yang dalam. "Saudara Yang, berapa banyak level lagi yang bisa Anda dapatkan?" Yang Ke dengan singkat memeriksa cairan yang didantiannya dan berkata dengan tenang, "Level 50 baik-baik saja." Mendengar itu, Toyang menarik nafas dalam-dalam, kemudian menatap Yang Ke seperti monster. Karena jumlah yuan sejati yang terkandung dalam lapisan perisai pertahanan ini sudah sangat besar. Jika masih bisa ditambah 50 lapisan, Toyang hampir tidak dapat membayangkan bagaimana Yang Ke dapat memiliki begitu banyak energi sejati di tubuhnya. Tapi segera dia mengerutkan kening lagi dan berkata dengan cemas, "Kuncinya adalah kapan mata air ini akan hilang. Bahkan jika saudara yang mencoba yang terbaik, saya khawatir itu hanya akan bertahan selama setengah jam. Jika mata air ini masih ada setelah setengah jam itu, maka..." Yang Ke juga mengerutkan kening. Jelas dia juga takut akan hal ini sekarang. Meskipun dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tapi kedua saudara keluarga Hu masih ada di sini. Jadi dia tidak bisa menyaksikan mereka mati begitu saja. Bagaimanapun, kedua ada saudara kembar ini baik pada Yang Ke ketika dia masih lemah, dan Yang Ke masih merindukan persahabatan lamanya. Jadi dia mengatakan 50 level yang juga merupakan pernyataan paling konservatif. Ketika saatnya tiba, dia akan terbang bersama kedua saudara keluarga Hu dengan segala cara. Bungkus mereka dengan energi sejatinya untuk mencegah mereka mendapatkan kerugian. Adapun alasan mengapa dia masih di sini sekarang adalah karena Yang Ke hanya mencoba yang terbaik untuk bergaul dengan semua orang, dari sekte senjata harta karun dan lembah raja hantu. Tapi Yang Ke tetaplah sendirian, jadi tidak bisa mengurus terlalu banyak orang. Meskipun dia sedikit egois, namun di saat kritis, dia hanya bisa menjaga orang yang dia kenal baik. Jadi untuk sesaat, semua orang di platform tinggi merasa murung dan gelisah. Mi-er diam-diam menatap Yang Ke, tapi tidak ada kekhawatiran di wajahnya. Dia hanya mencondongkan tubuh ke arahnya. Ketika Ji-er memperhatikan gerakan kecil adiknya, dia hanya tersenyum pahit dan membuang muka. "Ngomong-ngomong, apakah Anda memiliki berita tentang guru saya?" Jelas kekhawatiran situasi ini bukanlah apa-apa, jadi Yang Ke mengabaikan kesulitan di depannya. Berdiri bersama Mi-er dan bertanya dengan lembut, dan mulai menanyakan berita tentang sekte tersebut. "Guru Anda?" Mi-er menatapnya dengan heran, tapi karena jaraknya terlalu dekat, dia segera membuang muka. "Ling Taisu," kata Yang Ke dengan serius. "Oh..." Humei-er menjawab, sedikit mengernyit dan berpikir sejenak. "Kami tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa suatu malam perang tiba-tiba pecah di pavilion surga Anda. Sepertinya keluarga Qiu di Yongdo membawa semua orang ke dalam masalah. Waktu itu perang telah berlangsung lama dan saya mendengar dari ayah saya bahwa Tuan Ling tampaknya telah menerobos ke alam batas kenaikan abadi. Jadi kekuatan Tuan Ling sungguh luar biasa." "Apa hasil dari pertempuran itu?" Yang Ke bertanya dengan cemas. "Sepertinya seri. Bagaimanapun Tuan Ling sangat kuat dan dibantu oleh 4 tetua.
sehingga semua master dari keluarga Qiu di Zhongdo berhasil dipukul mundur. Namun sejak itu, Tuan Ling dan yang lainnya juga menghilang. Itu bagus. Yang Ke tidak bisa menahan perasaan lega, meskipun dia tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada gurunya. Dia sedikit khawatir setelah lama tidak menerima kabar apapun. Tetapi karena keterlibatan Anda di Pavilion Surga, geng pertempuran berdarah kami dan orang-orang dari Menara Fengyu tidak cukup beruntung untuk mati. Humayr melototi Yang Ke dengan campuran kemarahan dan kegembiraan. Nada suaranya centil, tetapi dia tidak bermaksud menyalahkan Yang Ke sama sekali. Apa yang salah? Tanya Yang Ke dengan bingung. Tuan jahat datang dari Pavilion Surga Anda, dan orang-orang dari keluarga Qiu di Zhongdo telah ditolak oleh Anda. Selain itu, tampaknya tokoh penting dalam keluarga Qiu telah menghilang dan masih belum ada kabar, dan orang-orang itu sangat sombong. Sehingga mereka menganggap geng perang darah dan Menara Feng untuk disalahkan. Kemudian kedua faksi kami dipaksa untuk bergabung dalam pengepungan tanah jahat Changyun untuk menunjukkan bahwa kami tidak bersalah. Jadi saya dan saudara perempuan saya berakhir di sini. Mi'er menjelaskan dengan lembut. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Yang Ke mengerti mengapa kedua saudara perempuan itu muncul di tanah jahat Changyun. Mereka pasti terseret ke dalam perkelahian dan akhirnya terpisah dari yang lain. Karena tidak terbiasa dengan tempat itu, dia berjalan semakin dalam dan kemudian bertemu dengan sampah dari sekte Xiaoyu. Dan sepenuhnya dipaksa masuk ke dalam gua jahat. Saya bercanda dan saya tidak menyalahkan Anda ataupun Pavilion Surga. Hanya saja orang-orang itulah yang bersikap tidak masuk akal. Melihat keheningan Yang Ke, Mi'er mengira dia sedikit marah dan merasa bingung. Iya, saya tahu. Wajah Yang Ke tampak sedikit muram dan dia berbalik bertanya. Di mana Suyan? Pernahkah Anda mendengar berita tentang Suyan baru-baru ini? Tidak. Mi'er jelas tidak tahu bahwa Suyan dan yang lainnya berada di ribuan mil jauhnya melalui terowongan kekosongan. Jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada seorang pun di pavilion Anda sekarang. Setelah tokoh penting dari keluarga Qiu hilang, para penyusup itu tuannya membakar seluruh pavilion Longxiao dengan marah, dan tempat itu sekarang menjadi reruntuhan. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti, Anda tenanglah. Melihat wajah jelek Yang Ke, Mi'er tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jadi dia berinisiatif untuk memegang tangannya dan meremasnya dengan lembut. Tapi Yang Ke meliriknya dengan heran. Mi'er menundukkan kepalanya dan tetap diam karena dia berpikir bahwa dia mungkin akan segera mati. Jadi dia tetap memeganginya. Bukannya dia tidak pernah sombong di depannya, dia dulu cukup berani untuk mempermainkannya. Tapi sejak dia berlatih Lian Zi Senggong, saudara perempuannya, mungkin telah banyak mempengaruhi karakternya, dan dia tidak lagi memanjakannya seperti sebelumnya. Jadi, di bawah tekanan menghadapi kematian, semua orang merasa gugup, dan jantung mereka berdetak lebih cepat, dan sepasang mata itu selalu memperhatikan situasi perisai pertahanan energi yang sejati. Karena pecahnya setiap lapisan pertahanan, sepertinya membuat orang merasa kedinginan. Seiring berjalannya waktu, 20 lapisan perisai pertahanan benar-benar rusak dan Yang Ke telah memadatkan penghalang baru untuk melindungi semua orang lebih awal, yang membuat mereka semakin bersyukur. Sekarang, di sekitar mata air jahat, roh jahat terus-menerus terbang dan berenang, dan gelembung-gelembung besar muncul dari bawah, sehingga suhu ruangan tersebut turun dengan cepat. Meskipun sekelompok orang di sini semuanya adalah pejuang alam Yuan sejati dan memiliki perlindungan tubuh Yuan sejati, sehingga rasa dingin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Tapi sekarang, orang-orang dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah memiliki rambut yang tertutup embun bekut putih, memegangi lengan mereka dan menggigil, dan nafas mereka dipenuhi kabut putih.
Bahkan mereka yang berkekuatan tinggi pun tidak bisa menahannya. Sehingga semua orang yang hadir, kecuali Yangke, yang acuh tak acuh terhadap dingin, tidak ada yang bisa mengabaikannya. Karena mata air jahat di sekitarnya sepertinya mengandung hawa dingin yang menembus jauh ke dalam jiwa dan mengikis kehangatan semua orang saat ini. Pada saat ini, ada suara pergerakan di sisi mata air roh jahat yang tidak pernah berhenti, sehingga situasinya menjadi lebih intens. Karena setiap getaran menyebabkan platform tinggi melompat beberapa kali. Segera gelembung besar di sekelilingnya meledak satu demi satu, dan berbagai energi jahat yang meledak terlihat sangat berbahaya sekaligus mengerikan, yang membuat perisai pertahanan energi yang sejati masih meledak lapis demi lapis, sehingga wajah Yangke berangsur-angsur menjadi lebih berat. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara teredam, seperti genderang perang dari sisi mata air roh jahat. Setelah bunyi itu, semua gerakan menghilang, yang membuat semua orang kaget dan saling memandang dengan bingung. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, energi yang sangat dingin dan kaya tiba-tiba datang dari sana. Adapun dinginnya itu seperti angin dingin yang tertiup dari pegunungan yang tertutup salju selama ribuan tahun. Bahkan angin yang bertiup itu seperti melalui api penyucian yang gelap, sehingga semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Sekarang penutup pertahanan energi yang sejati yang menutupi plafon tinggi sebenarnya membentuk lapisan es yang membuat semua orang merupakan sangat terkejut. Karena energi dingin dan energi jahat saat ini semuanya mengikis perisai pertahanan energi yang sejati yang menyebabkan kecepatan keruntuhannya tiba-tiba berlipat ganda. Tidak! Cheng Yi membuka mulutnya lebar-lebar, matanya penuh kepahitan. Jelas mereka sudah gelisah karena perlawanannya cukup sulit. Tapi sekarang lingkungan sekitar telah mengalami perubahan seperti itu. Jadi tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Namun sebelum dia selesai berbicara, mata air jahat di sekelilingnya tiba-tiba melonjak ke satu arah. Dan bahkan roh jahat yang berenang di mata air tersebut tidak melarikan diri. Tampaknya pusaran air besar telah muncul di sana, menelan semua yang ada di gua jahat. Segera raungan tajam yang tak terhitung jumlahnya terdengar yang menunjukkan bahwa banyak roh jahat sedang berjuang. Bahkan orang-orang di platform tinggi juga tertarik oleh kekuatan hisab ini. Untungnya mereka berada dalam perlindungan berlubang dan tidak akan tersedot oleh mata air jahat. Melihat pemandangan itu, Yangke menambahkan sedikit energi aslinya untuk mengimbangi kekuatan hisab. Apa yang terjadi? Shen Yi mengerutkan kening dan melihat ke sana. Kemudian tidak jauh dari sana ada cahaya dingin datang dari tempat asal mata air roh jahat. Meskipun cahayanya tidak terang, tapi bisa bersinar melalui mata air yang kental seperti tinta. Dan itu adalah asal-usul roh jahat yang terkandung dalam mata air jahat. Dan itu adalah harta yang diinginkan orang tua itu sebelumnya. Sayangnya, dia terbunuh sebelum melihat asal muasalnya muncul. Semuanya menyatu menuju asal mula kumpulan roh jahat ini. Seperti jantung, mengeluarkan suara berdebar sambil menyerap energi dan berangsur pulih. Perlahan-lahan cahaya itu menghilang karena terhalang oleh mata air yang mengalir deras, yang membuat perisai pertahanan energi yang sejati yang berlapis, satu demi satu pecah dengan cepat. Segera Yangke melihatnya dengan seksama, namun ketika dia hendak menghabiskan 20 tetes cairan yang lagi untuk mendapatkan perisai pertahanan, Leng San berteriak kaget. Mata air akan segera surut. Mendengar ini, semua orang merasa senang. Kemudian mereka mengikuti pandangannya dan melihat ke samping. Benar saja, mereka melihat cahaya datang dari samping, dan itu adalah cahaya dari gua jahat. Sekarang mata air yang memenuhi seluruh dunia mengalir deras menuju mata air, secara alami menggosongkan area yang terisi. Ternyata orang-orang yang beruntung memiliki takdirnya sendiri.
Senyi berpikir bahwa dia benar-benar ditakdirkan kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa mata air tersebut akan tersedot kembali pada saat-saat terakhir. Karena menurutnya, selama beberapa saat, mata air di sekitar platform akan hilang. Yangke mengerutkan kening dan memperingatkan dengan suara yang dalam. Segera pergi jika sudah aman. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Apa maksud Anda? Leng San tertegun. Ada seorang lelaki besar yang mulai terbentuk. Wajah Yangke seberat air menatap ke arah mata air. Jelas, yang lain tidak memiliki kesadaran spiritual dan hanya dapat merasakan fluktuasi energi yang sangat besar di sisi lain mata air. Tetapi Yangke merasakannya lebih jelas daripada mereka. Karena mata air di dekatnya dan roh-roh jahat yang belum mati tersedot ke dalamnya. Pada saat ini, mereka semua berubah menjadi energi jahat yang berkumpul dan mengembun. Dengan sumber roh jahat yang muncul di mata air sebagai pusatnya, sebuah tubuh perlahan-lahan terbentuk oleh pengumpulan energi dalam jumlah besar, sehingga situasi berikutnya pasti akan sangat menakutkan. Selang beberapa saat, mata air di sekitarnya akhirnya surut. Ayo pergi! Yangke berteriak dan semua orang segera melompat keluar dari platform tinggi dan terbang menuju pintu keluar. Akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Jadi entah itu orang-orang dari Lembah Raja Hantu atau sekte senjata harta karun, mereka berlari lebih cepat dari kelinci. Karena energi sebenarnya didorong dengan keras, sehingga keterampilan tubuh menyebar. Mereka bahkan menggunakan harta rahasia untuk tujuan tambahan. Lagi pula, mereka hanya ingin menjauh dari tempat ini. Sekarang Yangke sudah sangat cepat dan pemimpinnya terbang di depan. Di sampingnya ada dua saudara perempuan dari keluarga Hu. Tapi Yangke tidak tahu jenis sihir apa yang digunakan kedua saudara perempuan karena energi sejati mereka sepertinya terhubung bersama. Namun wajah mereka tidak merah, bahwa jantung mereka tidak berdetak. Tapi mereka mengikuti di belakang Yangke dengan mudah. Setelah terbang 10 mil berturut-turut, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Dan raungan ini membuat seluruh gua jahat bergetar. Seolah-olah binatang jahat yang telah lama terikat, sekarang lolos dari perangkap. Setelah itu, gelombang besar udara datang dari belakang. Jika jarak mereka tidak jauh, semua orang mungkin akan tersapu oleh gelombang udara ini. Jadi sadar akan teror yang tidak diketahui dan kuat, semua orang berubah pikiran dan melangkah semakin keras. Mereka bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Pintu keluarnya ada di sana. Cheng Ying selalu bertanggung jawab menjelajahi medan dari depan dan lebih akrab dengan medan gua jahat daripada siapapun. Jadi saat mengikuti arah yang dia tunjuk, Yangke melihat cahaya bersinar dari langit beberapa mil jauhnya dan dengan cepat berbalik dan memimpin semua orang terbang ke arah itu. Sekarang semua orang tidak bisa menahan nafas lega dan berharap mereka bisa segera melarikan diri dari gua kejahatan ini. Namun ketika semua orang masih 2 mil jauhnya dari pintu keluar, beberapa master alam kenaikan abadi tiba-tiba terbang ke arah mereka. Melihat itu, Yangke menyipitkan matanya dan diam-diam menjadi waspada. Karena beberapa orang kuat ini berada di alam kenaikan abadi dan semuanya memiliki roh jahat yang kuat. Jadi, tak perlu dikatakan lagi, mereka jelas bukan orang baik. Bagaimanapun, dengan perubahan besar yang terjadi di gua jahat yang ganas, tidak mengherankan. Jika batas kenaikan abadi dekatnya akan tertarik padanya. Tetapi yang membuat Yangke tertekan adalah, mereka benar-benar terbang ke arahnya dan yang lainnya. Jelas untuk menyelidiki situasi di dalam gua jahat. Sekarang jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menutup, namun beberapa orang alam abadi di sana tidak menganggap serius kelompok orang Yangke. Tapi sebelum mereka mendekat, pemimpin itu mulai berkata dari kejauhan. Orang-orang di sana, berhenti sebentar. Mendengar apa yang dia katakan, hati semua orang tenggelam dan wajah mereka menunjukkan ketidaksenangan. Karena ketika Anda berlari untuk hidup Anda akan melarikan diri dan naik ke surga.
tetapi dihalangi oleh orang seperti ini, pasti akan membuat siapapun merasa tidak bahagia. Mereka adalah iblis dan monster di bawah Raja Hantu Yin Ming. Ekspresi Ling San berubah drastis dan dia mengingatkan Yang Ke dengan lembut. Masing-masing dari mereka berempat memiliki kekuatan batas kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8. Jelas dia takut. Yang Ke akan menyinggung keempat orang ini tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi dia secara alami berbicara dengan cepat. Terlebih lagi, keempat orang ini dapat dianggap sebagai orang yang benar-benar jahat. Karena mereka telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di negeri jahat awan biru, keempat orang ini adalah keberadaan yang cukup menjijikkan. Tetapi mereka berempat mahir dalam seni serangan gabungan. Bahkan jika mereka hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8, mereka masih dapat bersaing dengan para master di puncak alam kenaikan abadi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka memiliki musuh di seluruh dunia, mereka masih bisa hidup dengan baik. Terlebih lagi, mereka berempat masih menjadi jenderal kuat di bawah Raja Hantu Yin Ming. Jadi mereka memiliki temperamen yang buruk, dan jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mungkin membunuh semua orang di sini dengan satu gerakan. Tapi Yang Ke secara alami mengetahui kedalamannya, dan ketika dia mendengar pria itu berteriak, dia buru-buru menghentikan langkahnya. Meskipun hatinya sangat cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Adapun empat lelaki tua terbang ke depan berdampingan. Mereka mengenakan gaya pakaian serupa dengan warna berbeda. Warna itu mewakili identitas mereka, karena iblis telah berkorespondensi dengan hijau, kuning, dan ungu secara bergantian. Pria tua berkemeja hijau memandang Yang Ke dan semua orang dengan tampilan yang agung dan bertanya dengan suara yang dalam. "Siapa Anda? Tahukah Anda apa yang terjadi di sini?" Yang Ke menurutkan kening dan berkata dengan tenang, "Kami dari Lembah Raja Hantu dan sedang berlatih di sini. Kami tidak tahu apa yang terjadi." "Tidak tahu?" Pria tua berpakaian hijau itu mendengus dingin, jelas melihat Yang Ke berbohong. "Jika Anda ingin bicara omong kosong dengannya, bawa saja dia ke jalan dan tanyakan." Lelaki tua berkemeja hijau itu menurutkan kening. "Benar." Pria tua berkemeja hijau itu mengangguk dan berjalan ke sisi Yang Ke. Energi sebenarnya dalam tubuh Yang Ke bereaksi secara naluriah, tetapi dia dengan cepat menekannya. Menghadapi seorang master di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8, tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka, apalagi mereka berempat. Bertindak gegabah hanya akan memperburuk keadaan. Orang tua berkemeja hijau dengan mudah mengangkat Yang Ke dan tidak menghalangi budidayanya. Dia tampak sangat percaya diri, jadi dia hanya menghindar dan bergegas masuk. "Kalian pergi dulu. Saya akan mencari kalian ketika saya keluar." Yang Ke hanya punya waktu untuk berteriak kepada semua orang sebelum dia dibawa pergi oleh lelaki tua berpakaian hijau dan menghilang. "Yang Ke!" Kakak beradikku tiba-tiba menjadi pucat dan mereka hendak melarikan diri dari gua jahat. Mengapa sesuatu terjadi di sini? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.